Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom RGCC. Oke Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita ada di tempat ini, kiranya fokus kita, motivasi kita bukan hanya sekedar rutinitas karena kita beragama Kristen. Tapi kiranya dari Mazmur yang boleh kita baca, kita boleh berfokus pada Kristus yang telah membuka akses bagi segala bangsa termasuk kita, untuk kita datang kepadanya, beribadah kepadanya, bermazmur, menyanyikan puji-pujian bagi Dia. Sehingga kita juga bisa mengerti bahwa ternyata ibadah ini bersifat global dan eskatologis, yaitu ibadah kita adalah tentang pengharapan kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sehingga kita fokus bukan lagi untuk diri kita sendiri. Bagaimana aku beribadah supaya aku diberkati, aku beribadah supaya aku sehat, pekerjaanku lancar dan sebagainya. Mari kita mengkalibrasi hati kita kembali bahwa berkat terbesar yang sudah Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Yesus Kristus yang datang menghampiri kita selagi kita masih berdosa. Ia datang memanggil kita sehingga kita diberikan anugerahnya, kita dapat menghadap kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita menyembah Dia, Allah yang sangat besar, Allah Tritunggal yang telah selamatkan kita. Mari naikkan syukur baginya. Allah Tritunggal yang selamatkan kita.
shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, that
sukacita karena Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Karena tiba saatnya kita mau memuji memuliakan Dia. Amin. Sukacita kita ada di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Amin. Yes.
kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita panggil adik-adik Rocky, silakan maju. Ayo adik-adik Rocky, let's go, let's go. Oke, kita mau sama-sama ya berdoa buat adik-adik Rocky yang sebentar mau ibadah. Oke, kita arahkan tangan kita memberkati adik-adik Rocky. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan buat setiap kami, terutama juga buat adik-adik Rocky Tuhan. Kami percaya Engkau mati, Engkau datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk mencari mereka juga Tuhan. Mereka kecil buat kami Tuhan, tapi usianya masih kecil, tapi kami percaya roh yang hidup di dalamnya bukan roh yang kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini, adik-adik Rocky bisa datang hari ini diantar oleh orang tuanya. Kami mengucap syukur buat kerinduan yang Kau berikan, yang Kau taruh buat orang tuanya untuk membawa adik-adik Rocky beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat ibadah hari ini Tuhan, sukacita surga-Mu turun atas ibadah Rocky hari ini. Adik-adik Rocky mendengarkan firman Tuhan yang daripada Engkau, hikmat-Mu turun atas guru-guru Rocky yang mengajar hari ini. Biarlah Roh Kudus yang mentranslate, yang menerjemahkan dengan bahasa yang dapat mereka mengerti.
Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lewat hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka mengenal siapa Kristus yang mati untuk mereka. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi mereka sehingga turun dari tahta yang mulia itu untuk mencari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya sukacita surga-Mu mengalir, Roh Kudus-Mu memenuhi ibadah Rocky hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap untuk ibadah Rocky katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya. Waktu yang menabur jangan kita malas saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita ke musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi, saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang, yang 2 hilang. Asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang itu taklukkan dan berkuasalah atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi yang 2 ini rupanya didiskon.
Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan, saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan, I put my bow in the sky, rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul saudaraku satu fenomena yang luar biasa, di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh saudaraku pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen, haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita masih musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu baru, satu lagu himne yang judulnya Christus Victor. Tapi kita mau menyanyikannya dalam bahasa Indonesia. Dalam lagu ini mengajar dan mengingatkan kita bahwa ada satu raja yang agung, yang ajaib, yang sempurna, yang mulia. Tetapi raja itu turun dari tahtanya, menghampiri kita, menebus kita, dia memberikan dirinya bagi kita. Sehingga itu menjadi alasan kita satu-satunya mengucap syukur di segala musim yang kita hadapi. Kalau raja lain mungkin dia cuci tangan, tidak mau membereskan masalah kita. Tetapi ada satu raja yang berkuasa atas langit dan bumi, yang menghampiri kita. Sebab itu mari kita berikan dia hormat, kemuliaan hanya bagi dia, Raja Allah Tritunggal kita yang telah menyelamatkan kita. Thank you Lord Jesus. Maha tinggi Raja segala zaman, Sang Agung, Allah ajaib. Darah-Mu telah tebus kami dan pimpin lewati ombak. Kekuatanku dan keselamatan bagi domba ditatanya. Segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya, amin. Sebab Dia bersama kita, menyertai kita. Thank you Lord. Maha tinggi Dia bersama kita, diutus untuk pendosa. Darah-Mu telah tebus kami sempurna. Juru selamat hidup mati bagi
segala bangsa berjubah kemegahan. Di depannya siapa bertahan berdiri, Kristus pemenang dulu, sekarang, hingga selamanya. Bagi domba ditabraknya segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya. Tiap kaum, suku, dan bangsa bersama malaikat memujikan kemenangan Sang Putra. Haleluya. Amin. Bagi domba ditabraknya segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya. Tiap kaum, suku, dan bangsa bersama malaikat memujikan kemenangan Sang Putra. Haleluya. Bagi domba ditabraknya segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya. Tiap kaum, suku, dan bangsa bersama malaikat memujikan kemenangan Sang Putra. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bisa membaca di Yesaya 22 ayat 6 sampai 14. Saya akan membacakan buat saudara. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah.
Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembeli domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini di Yesaya 22 Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami sama seperti orang-orang di Yesaya ini, bahwa kami seringkali lebih mengutamakan, lebih sibuk, kami lebih suka membangun tembok kami sendiri yang retak. Setiap kali kami punya masalah, setiap kami diterjang oleh badai apapun, kami sibuk dengan diri kami sendiri. Kami sibuk memeriksa gudang senjata kami sendiri. Kami sibuk mencari pertolongan kepada manusia. Kami sibuk menambal lubang-lubang di hidup kami dengan kekuatan kami dan strategi kami sendiri. Tapi Engkau berkata di ayat yang terakhir bahwa kami tidak akan diampuni sampai mati. Tapi hari ini syukur kepada Yesus yang sudah mati buat kami, yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kami, sehingga kami tidak tertimpa seperti yang di Yesaya. Kami bersyukur bahwa Engkau menyelamatkan kami. Kami diampuni hari ini. Semua kesalahan kami, semua pelanggaran kami, semua kebobrokan kami, semua hal yang buruk yang seringkali kami lakukan setiap hari kadang. Kami minta ampun Tuhan, terima kasih bahwa kasih-Mu lebih besar melebihi dosa kami. Kami bersyukur sebab oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tidak mengalami seperti yang di Yesaya ini. Kasih-Mu sempurna melampaui dosa-dosa kami. Dan hari ini biarlah melalui firman-Mu Tuhan, melalui perenungan yang ke depan yang akan kami dengar, kiranya firman-Mu, kebenaran-Mu, Injil-Mu mengubah hati kami. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu kepada kami. Sampai hari ini kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa berseru memanggil nama-Mu, semua karena Engkau. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kudus, tapi karena Engkau sudah menguduskan kami di dalam Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Mulai minggu ini minggu terakhir di bulan Februari, sampai nanti di tanggal 5 kita akan menyampaikan khotbah berseri Prapaskah ya. Jadi nanti sampai tanggal 5 April. Benar ya? Paskah itu 5 April. Jadi ada beberapa minggu yang akan kita lewati, nanti kita akan menyampaikan khotbah berseri Prapaskah. Nantikan, karena memang kita perlu, bukan karena Paskah bukan sekedar acara tahunan, rutinitas tahunan yang kalau Paskah nanti kita nangis-nangis ya kan. Kalau nanti Natal kita seru-seru, oke? Kok Natal, loh kok gondol? Kok gini, jangan lihat ini ya. Ini mungkin tanda bahwa memang kita ini manusia yang tidak sempurna. Oke, nah melalui hari ini pertama kali di minggu terakhir ini kita akan memulainya. Jadi kita siap-siap ya. Kita mulai lewat Yohanes 8, ayat Yohanes 8. Di mana kita akan melihat Injil dinyatakan di Yohanes 8 ini dengan luar biasa. Jadi judulnya I am between the stones and the cross. Oke, mungkin saya perlu tim RCM dulu sebelum saya memulai. Saya mau menampilkan video buat saudara supaya saudara bisa
waktu saya menyampaikannya saudara bisa punya bayangan dengan lebih baik. Silakan, mungkin lampu bisa dimatikan. Boleh? Minta londong. Videonya sudah. Oke, terima kasih ya tim. Pendosa! Hasina! Perempuan Sunda! Guru, perempuan ini tertangkap karena melakukan perbuatan zina. Dalam hukum kami Nabi Musa memerintahkan perempuan seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Perempuan Sunda! Lempari dia! Apa pendapatmu? Guru, kami memiliki saksi dua orang. Apa yang harus kita lakukan pada perempuan ini? Di mana laki-lakinya? Hukum Taurat mengatakan dia dicobai juga. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah yang tinggal untuk menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah sekarang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Oke. Pasti saudara mungkin sering ya membaca ayat ini atau di sekolah minggu, mungkin di Rocky, mungkin sering disampaikan. Ya, pernah guru-guru Rocky? Gak pernah ya? Oke, perempuan yang berzina ini ya. Jadi dari cerita tadi itu Yesus sedang di Yohanes 8 ini sedang mengajar secara terbuka di pelataran bait suci gitu ya, lagi ngajar gitu. Tiba-tiba suasana yang enak seperti ini gini ya, saya ngobrol, tiba-tiba ramai di luar. Saudara enggak akan perhatian sama saya, pasti lari semua. Ngajir gitu ya. Ada apa ini? Nah, ternyata ada seorang wanita yang diseret dengan paksa dibawa kepada Yesus dengan keadaan yang memalukan gitu ya. Ya ditempatkan di tengah-tengah kerumunan kayak tadi, jadi tontonan gitu. Suasananya sangat ramai dan dengan orang-orang yang ini saya bilang orang-orang beragama, alih-alih Taurat ya kan, menghakimi wanita ini dan langsung menyerang Yesus. Nah, Yesus sebenarnya di situ kan sedang mengajar ya, lagi menikmati dengan orang-orang yang di sana tanpa babi bu. Tiba-tiba ada rombongan orang-orang ini datang, dipaksalah perempuan ini tertangkap basah, ya kan? Ngomong seperti ini orang-orangnya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah, tidak tertangkap kering, saudara. Tertangkap basah. Tahu ya, basah semua. Musa memerintahkan merajam perempuan begini. Apa pendapatmu? Nah,
Dalam hukum Taurat, berzina secara teknis itu berarti hubungan seksual antara pria dan wanita. Nah, masalahnya kok nggak bisa ya? Nah, terima kasih. Masalahnya di mana pasangannya? Di pasangannya kira, ya kan? Masa berzina sendiri kan nggak mungkin ya, ada pasangannya. Saudara, kalau baca semua, nanti saudara baca aja di rumah ya ayat-ayatnya. Pagi-pagi itu tadi berada di bait Allah, seluruh rakyat datang kepadanya itu tadi. Tiba-tiba orang menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Jadi kalau di hukum Taurat, di Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, hukum Taurat jelas menyatakan bahwa jika ada perzinahan maka keduanya harus dihukum, bukan perempuannya aja. Lagi perempuannya aja yang diseret. Prianya mana ini? Masalahnya prianya di mana? Prianya raib entah kemana, atau ternyata prianya ada di rombongan itu. Nggak tahu juga, ini tidak ditulis ya, yang wanita ini yang sudah bersuami atau prianya ini sudah beristri, kita nggak tahu, tidak ditulis. Tapi yang pasti adalah bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain atau sebaliknya, itu hukumannya hukuman mati. Tapi masalahnya ini mana prianya? Yang kita nggak perlu berspekulasi ya, di mana ya. Tapi yang jelas pria ini pecundang yang meninggalkan pasangannya. Pria-pria lagi, pria-pria janganlah kau jadi pecundang ya. Pasanganmu ketinggalkan sendirian menanggung malu dan hukuman. Ya kan? Para pria ya, ini habis kalian di sini nanti. Enggak, oke. Jadi di mana pasangannya itu yang jadi masalah. Jadi ternyata ini memang cara orang-orang ini hanya untuk menyalahkan Yesus sebenarnya. Wanita ini hanya dipakai sebagai objek, alat aja. Bagaimana kasihan ya wanita ini. Nah, sebelum lanjut, ini gimana ya? Belum nyala, sudah nyala. Nah, sebelum ini kemarin sudah disampaikan sama Bapak Gembala. Jadi Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. Suami L memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi sebelum kita melihat bagaimana Yesus merespon nanti ya, kita perlu pahami bahwa hukum Tuhan itu sempurna. Hukum Tuhan itu kata Daud menyegarkan jiwa. Kemarin waktu disampaikan itu keren sekali ya. Bahkan di perjanjian lama itu kabar baik itu sudah dinyatakan, ada gambaran tentang kabar baik. Daud belum melihat Yesus secara inkarnasi ya, tapi ia percaya pada janji penebusan yang akan datang. Karena itu Taurat buat Daud menjadi alat anugerah yang menuntunnya kepada pengampunan dan pengharapan. Jadi tanpa Kristus seseorang itu melihat hukum akan terbebani. Tapi ketika kita lihat hukum Taurat, melihat hukum di dalam Kristus, maka kita akan menemukan kelegaan, menemukan hati kita itu seperti seger waktu membaca atau merenungkan hukum Taurat. Jika seseorang membaca Taurat tapi tidak melihat Kristus, ia akan merasa terbeban. Tapi jika seorang membaca Taurat dan melihat Kristus, jiwanya disegarkan. Jadi masalahnya bukan di hukum Taurat. Perjanjian lama hukum Taurat, perjanjian baru hukum kasih karunia. Hukum Taurat tetap ada dan itu suci, kudus. Gambaran karakter Allah, mencerminkan karakter Allah yang adil. Jadi masalahnya bukan pada hukumnya, ya saudara, kita perlu belajar hari ini bahwa hukum Taurat enggak, hukum Taurat tetap penting, perlu. Masalahnya bukan pada hukumnya tapi pada kacamata. Mana Alek?
Kacamatanya. Lah, kacamatanya itu harus dilihat. Kacamatanya itu harus kacamata Injil. Jadi kita lihat hal itu akan melihat Kristus. Jadi hukum itu memang hukum dipakai, dibuat, diberikan itu untuk kita bisa melihat Kristus jauh lebih indah. Amin. Jadi mari bagaimana kita lanjutkan. Wanita itu dan orang-orang Farisi. Wanita yang berbuat zina dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita bandingkan ya. Di satu sisi ada wanita yang berbuat zina itu, ia tidak dapat mengelak, nggak bisa membela diri ya. Ia sadar dia bersalah. Sudah nggak ada pembelaan, diem, tertunduk, malu. Ya sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan. Nggak ada satupun orang yang melindungi dirinya waktu itu. Ia hanya punya rasa malu, nggak punya teologi untuk bela diri dia. Pakai teologi apa ya aku? Nggak ada. Jadi ya ini adalah gambaran kita sebenarnya saat dosa kita terbongkar. Waduh, nggak berdaya, tertunduk malu, ya kan? Di sisi lain ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sengaja menjebak, memanipulasi hukum hanya untuk sebenarnya menjebak Yesus, merasa diri mereka benar, siap. Tadi disiapin batu sama siapa tadi itu, orang-orangnya disiapin batu. Jadi siap untuk merajam dengan batu. Tapi perbedaannya adalah wanita itu pergi dengan menerima pengampunan. Orang-orang Farisi itu pergi, rasanya malu lah, malu banget, tapi enggak punya pertobatan. Jadi di sisi wanita yang berbuat zina dan orang-orang yang merasa dirinya paling suci, kita kadang ada di situ. Mereka tidak ingin menegakkan keadilan Tuhan sebenarnya, orang-orang Farisi ini. Mereka sedang hanya ingin memakai hukum Taurat untuk menjebak Yesus. Jadi mereka menggunakan dosanya wanita ini untuk menjebak Yesus. Jadi secara khusus mereka berharap Yesus mengalami posisi yang sulit. Jika Yesus berkata jangan lempari, mereka bisa menuduhnya melanggar hukum Musa. Ya, kamu gak ngerti hukummu, harusnya ini dilempari mati. Tapi jika Yesus berkata lempari dia, mereka bisa nuduhnya melanggar hukum Romawi. Karena saat itu bangsa Yahudi tidak boleh menjalankan hukum mati sendiri, karena dijajah sama Romawi ya. Jadi ini ada dua profil wanita dan orang-orang Farisi. Nah, mari kita baca sama-sama hari ini. 3 gantian ya, atau semua aja, gak usah gantian. Bingung saya nanti gantian. 3, 2, 1. Dan ketika mereka terus menerus kepada siapa di antara kamu lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi waktu Yesus ngomong barang siapa di antara kamu ini ya yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu, langsung ciut, langsung sepi. Yang tadi rame, lempar ini mati ini wanita apa ini. Tiba-tiba waktu Yesus ngomong seperti itu, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, hendaklah yang melemparkan batu pertama kali. Langsung yang pegang batu gini, lah, ya kan? Yang lucu itu adalah ditulis, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Semakin tua, semakin sadar, dosane wake. Ya kan, semakin tua semakin sadar banyak batu-batu rahasia yang kita simpan. Ya kan, hati nurani mereka. Kita punya hati nurani yang mereka akui, loh ternyata aku ya bersalah, loh aku ya pernah buat dosa. Ya sudah, mereka mengakui tapi mereka tidak pernah bertobat. Mereka pergi begitu saja dengan tanpa perlawanan, batunya dibuang. Of all Batman, bukan Batman loh ya. Nanti bayangannya Batman. Religious Batman are the worst. Jadi dari semua orang yang jahat, ya, orang jahat yang religius adalah yang paling buruk.
Dosa yang dibungkus sama kesalehan seringkali sulit dideteksi. Bahkan oleh dirinya sendiri. Sulit nerima nasihat, ya kan? Merasa diri paling benar. Oh, tahu aku ayatnya kan di situ. Seringkali kita pakai jubah agama seperti para orang Farisi ini. Lebih pakai pelayanan untuk merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Loh, aku kan sudah khotbah ini, berdiri di atas mimbar. Yo, apa di atas mimbar itu berdiri ya? Hah? Merasa diri paling benar. Aku lebih benar dari Ovi. Waduh. Ya. Kita sering seperti itu. Langsung dalam hati kita akan kadang ngomong gini, ya coba ya cek hati masing-masing. Gini kita kalibrasi. Aku untung gak pelayanan. Untung gak tadi pendeta. Kakean sok-sok kudus. Jangan salah, ada yang jawab. Emang kamu gak pelayanan, tapi sama aja kamu suka menghakimi orang-orang yang melayani. Cetas. Gitu. Kita cetas-cetasan ini. Terus mending aku, biarpun gak rajin ibadah, tapi aku suka memberi dan gak suka pamer. Cetas. Yang tahu-tahu aja ya soal cetas ya. Loh, jangan salah. Aku rajin baca Alkitab tiap hari. Rajin berpuasa. Doa pagi jam 3 subuh. Lihat, aku banyak dapat terobosan keuangan. Cetas. Terus Tuhan bilang, aku tidak berdosa. Aku memenuhi semua hukum Taurat tanpa gagal. Tapi rela mati buat kamu yang sok keren dan merasa diri paling benar dari orang lain. Cetas. Menang Yesus ya. Cetas, ya nggak tahu cetas ya udah. Ya, Yesus lebih dari semua dari kita. Yesus tidak pernah sombong. Jadi orang yang pakai jubah keagamaan kadang lebih sulit dikasih tahu daripada orang lain. Tapi belum tentu orang yang tidak pakai jubah pelayanan lebih baik dari orang yang melayani. Podo orang yang berdosa. Nah ini, kita perlu akui seringkali kita butuh orang lain terlihat kotor supaya kita merasa bersih. Ayo, mari kita kalibrasi hati kita. Kita lebih suka ngomongin orang lain daripada diri kita sendiri. Apakah kita yang pegang batu hari ini untuk menghakimi dosa orang lain? Sementara kita sendiri menyembunyikan dosa kita. Kalau akuilah, kita nih kalau ketahuan dosanya malu enggak? Tapi kita etrek-etrek, etrek-etrek. Apa ini? Menyebarkan dosa orang lain lebih mudah, ya kan? Jadi kita nih perlu akui hari ini, menjelang Paskah, menjelang bagaimana kita melihat Kristus mati di kayu salib, seringkali kita butuh orang lain loh terlihat kotor. Supaya kita merasa bersih. Nah, pemulihan identitas. Ya kan? Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan." Dia bukan ngomong, "Hai pezina." Enggak, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini kayaknya percakapan singkat yang kalau kita baca biasa aja. Padahal ini adalah tindakan kabar baik yang Yesus berikan sebelum dia mati di kayu salib. Keren enggak? Ada kabar baik loh yang dia sampaikan. Ada Injil yang disampaikan kepada wanita ini. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Sebelumnya dia tanya, "Mana iku pria-prianya mana?" Tidak ada Tuhan, tinggal aku sendiri. Yesus sedang memulihkan wanita ini. Wanita tadi kan diseret, dipermalukan, dijadikan objek orang-orang yang pakai jubah agama, yang merasa dirinya benar, tapi tidak pernah dikasih untuk bersuara. Pokoknya dituduh aja, ya kan? Tapi Yesus menyentuh hatinya, mengembalikan martabatnya, ya dikembalikan hatinya yang terluka, yang malu, shame ya. Kalau kita
kita ini kalau kena rasa malu itu kadang sulit untuk bangkit. Kalau orang sudah dipermalukan kadang tuh hatinya tuh enggak gerejo-gerejoan wis. Duh, ada yang tersenyum. Haleluya. Ya hanya dimanfaatkan dan dijadikan objek untuk dipertontonkan. Jadi Yesus sedang memulihkan identitasnya. Jadi dia tanya, enggak adakah orang yang menghukum engkau? Dia jawab, enggak ada Tuhan. Dia dikasih tahu, semua orang yang menghukum engkau tidak berhak menghukum engkau. Dan aku, satu-satunya orang yang berhak menghukum engkau pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Di Roma 8 ayat 1, ini kabar baiknya. Tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1, catat ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi sudah disampaikan kabar baik ini. Yesus sedang memperlihatkan gambaran Injil. Yesus bukan sedang mengabaikan dosa wanita ini loh ya. Bukan mentoleransi dosa. Tetap dosa adalah dosa. Tapi penghukuman dia tahu, dia yang akan tanggung untuk wanita ini. Itu sebabnya kata-kata ini bukan informasi aja buat wanita ini. Tapi ini sebuah transisi ya. Dari rasa malu, shame itu menuju ke pemulihan hatinya. Aku pun tidak menghukum kau. Aku yang berhak menghukum kau. Tapi aku pun tidak menghukum kau. Pergi, jangan buat dosa lagi. Ini bukan kayak kalimat imbuhan biasa yang tambahan gitu ya. Kalau atau dialog drajin gitu ya. Deng 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 deng. Ya apa lagunya? Ini suami saya yang paling tahu nih lagunya itu ya. Bukan dialog romantis, sentimental, sentimental bener ya. Bukan romantis yang kayak drama-drama Cina itu loh yang sukaannya Angga. Mana Angga ini? Ya, yang diperankan oleh Angga Pratama. Ini enggak ada. Ini bukan kayak gitu. Ini Yesus sedang menyatakan kuasa kasih-Nya sebagai Allah, bukan sekedar sebagai nabi, gitu, tapi sebagai Allah. Mari lanjut. Nah, mari kita baca ulang lagi, bareng-bareng lagi supaya saudara tidak ngantuk, melek. Oke? 3 2, 1. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, yang keras ya. Daripada Bapa kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Ini kalau dibuat film keren. Keren banget ya. Tiba-tiba menghilang. Keren ya. Yesus sedang menyatakan tentang dirinya nih. Jadi ini berubah. Posisinya bukan wanita itu lagi yang jadi perannya. Peran utamanya ini diarahkan kepada Yesus. Ya. Waktu dia menyatakan dirinya, aku tidak menghukum engkau, itu dia sedang menyatakan otoritasnya sebagai Allah kan. Nah setelah itu orang-orang Yahudi tanya, sekarang kami tahu bahwa engkau ini kerasukan setan, ini kesurupan wong iki, Yesus ini kesurupan. Sebab Abraham telah mati dan demikian nabi-nabi, tapi engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini sebenarnya keder waktu Yesus menyatakan sesuatu. Semakin Yesus ngomong, semakin mereka lemes. Dia sedang menyatakan sesuatu yang bikin mereka gerah. Ya kan? Adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham yang telah mati? Jadi dia semakin resah waktu Yesus semakin menunjukkan siapa dirinya. Yohanes 8 ayat 51 kan ngomong tadi. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sopo wong iki yang bisa mengalahkan maut? Ya kan? Terus Yohanes 8 ayat 53, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Abraham, bapak kita ya di sini? Nabi-nabi lu wis mati semua. Dan siapakah engkau menyamakan dirimu?
Nah, sekarang ini benar-benar persoalannya diarahkan kepada Yesus. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Wow, dari orang-orang. Hah? Sing genah. Abraham bapamu, Yesus ngomong, bersukacita bahwa ia melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Langsung orang-orang, hah? Siapa engkau sebenarnya? Umurmu enggak sampai 50. Gocap. Tapi engkau melihat Abraham. Weh, langsung nih musik Drajen muncul. Deng 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 deng. Wah. Yang tahu ya, Yesus ini sedang menunjukkan sesuatu yang bikin orang-orang sekitarnya keder, tambah emosi. Mereka ngambil batu, mau melempari Yesus. Dan Yesus menyatakan ini. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kurang jelas. Karena tidak ada mungkin present tense gitu tuh ya. Jadi sama, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi kayaknya Abraham sudah ada, aku sudah ada sebelum Abraham. Kayaknya lebih tua aja. Tapi sebenarnya Yesus ngomong ya, aku ini sedang menyatakan kepada dirimu, aku ada sebelum Abraham ada. Kekal aku ini. Kekal. Before Abraham was, I am. Nah ini kan kalau nggak tahu ya, yang guru bahasa Inggris. Diki. Ini kan kurang tepat ya. Oh iya. Dik. Yes, bahasa Ibraninya itu Kalau nggak tahu ya, ini kalau untung nggak ada orang Ibrani di sini. Asher, Asher, paling kalian pulang nanti ingetnya itu. Asher, Aku adalah aku, yang di Keluaran 3 ayat 14. Jadi dia tuh orang-orang beragama itu, orang-orang ahli-ahli Taurat ngerti banget. Waktu Yesus ngomong aku adalah aku. Before Abraham was, I am. Loh, wendelek wong iki rek. Menyatakan dirinya sebagai YHWH. Ya, benar ya? Yahweh. Wah, siapa engkau? Berani sekali. Ya, sebelum Abraham ada, aku ada. Cetas. Habis mereka. Keberadaannya mandiri, kekal. Tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kalau secara baca di TP kurang. Jadi Yesus sedang menyatakan dirinya. Kenapa aku bisa ngampuni wanita itu? Pergi dan jangan buat dosa lagi. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai I am. Katakan, I am. Katakan dengan bahasa, I am. Azer, Azer. Oke. Nah ini, cepat aja. Jadi kenapa seperti itu? Keberadaannya kekal. Aku sedang menyatakan kepadamu dari kisah wanita yang kau bawa, kau seret ke hadapanku. Seakan-akan aku enggak berhak mengampuni dia. Aku punya kuasa untuk mengampuni wanita itu. Sebab aku I am. Nah, penghakiman tidak dibatalkan, ini penal substitution. Benar enggak bahasanya? Penal substitution. Penghakiman tidak dibatalkan. Yesus ini sedang tidak menurunkan kadar dosa wanita ini, mentoleransi dosa wanita ini, tapi benar-benar penghakimannya wanita ini tidak dibatalkan, tapi dipindahkan kepada dirinya sendiri. Dia tahu nanti kamu tak ampuni, aku yang tanggung dosamu di kayu salib, di antara batu dan kayu salib. Makanya judulnya itu ya. Manusia itu berdosa, terkutuk. Ya, hukuman Allah apa? Layak mati sudah. Tapi hukuman Allah itu akan dipenuhi, keadilannya dipenuhi jika anak Allah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi transfer hukuman. Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada merendahkan dosa atau menurunkan standarnya, tapi benar-benar ditransfer, penal substitution. Jadi harus ada yang menggantikan, dan Yesus tahu dia yang akan menggantikan. Waktu dia ngomong, aku pun tidak menghukum kau, pergi dan jangan buat dosa, dia tahu waktunya sudah dekat.
saya akan disalib. Yang di sini keindahan Injil ya, dari Yohanes 8, mencapai puncaknya waktu dia ngomong I am, aku adalah aku. Jadi dia tidak hanya berdiri di tengah-tengah untuk menghalangi batu itu lagi, tapi dia tahu, dia yang menanggung penghakiman itu. Di mana? Di Bukit Golgota, murka Allah dan kita. Final substitution ya. Karena Kristus yang mengambil hukuman yang seharusnya diterima oleh orang berdosa seperti kita, sehingga keadilan Allah terpenuhi. Keadilannya terpenuhi loh. Lewat siapa? Ditimpakan kepada Kristus. Sehingga hukum Allah dipenuhi, orang percaya bebas dari kutuk dosa. Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Yesaya 53 ayat 4-5. Ini kabar baik Injil kan? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit apa yang paling parah? Bukan kanker, dosa. Menjalar sampai ke anak cucu kita. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jangan klaim cuman sekedar bilurnya menyembuhkan penyakit panumu, gatal-gatalmu. Dia menyembuhkan dosamu. Amin. Yang ditanggung oleh bilur-bilur Yesus itu adalah dosa kita. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Kita bukan sekedar penonton di Yohanes 8 tadi. Kita mungkin bisa jadi wanita itu sendiri. Ya, kita pernah melakukan kesalahan, kita berharap tidak ada orang yang tahu waktu kita melakukan kesalahan. Kita sembunyi. Enggak apa-apa. Kalau ditanya apa yang kamu alami hari ini? No, aku baik-baik aja. Kita enggak pernah mau mengakui kesalahan kita. Kita pernah jatuh dan berharap tidak ada yang lihat kita waktu kita jatuh. Wih, kok goblok men aku ya, aduh, malu kita. Tapi kita berharap tidak ada orang lain yang tahu kebodohan kita. Kita pernah nonton film porno, kita pernah ngetawain orang lain, ya kan? Kita pernah jatuh berulang kali, kita pernah mengalami juga dipermalukan seperti wanita itu. Merasa hidup kita sudah berakhir tanpa harapan. Pernah ada dari diri kita yang pernah, terus kono harapan, malu pol-polan maluku. Kita jadi seperti wanita itu. Atau kita bisa hari ini kita menjadi orang-orang Farisi itu. Kita pegang batu kita masing-masing, batu komentar, batu penilaian sama orang lain, batu gosip. Enak ya, kalau gosipin orang tuh enak. Batu kesombongan rohani. Kita pernah nunjuk dosa orang lain untuk menutupi dosa kita sendiri. Kita pernah pakai firman, seneng kita. Iku lo ayate lo gaya awakmu iku, Pak. Suaminya yang disuruh. Ayate lo, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita seringkali memakai firman bukan untuk bertobat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain merasa bersalah dan tertuduh. Sehingga kita tadi merasa lebih baik dari orang lain. Atau kita pernah berkata dalam hati, setidaknya aku enggak seperti dia lah. Ya aku ada dosanya lah, ada salah-salahnya, tapi enggak seburuk dia. Kita sering bawa batu kita masing-masing loh. Mana? Tadi harusnya aku bawa batu ya. Bawa batu, kita merasa, mungkin kita pernah berkata dalam hatinya, kita bukan hanya korban dosa. Aku tahu sih, aku bersalah. Tapi kan Tuhan sudah ngampuni aku. Ya gak apa-apa lah, yang penting kan tetap melayani. Yang penting kan aku hidup baik-baik aja. Gak nyenggol orang lain. Nah, kita sering kali merasa kita ini lebih baik. Ya, kita sampai kita lupa tentang Paskah, makna salib itu sendiri. Nanti kita nangis di bulan April nanti, nangisin Yesus. Oh Yesus, Engkau keren Tuhan, Engkau mati buat aku. Tapi kita enggak pernah sampai menembus hati kita bahwa kita ini para penuduh yang suka nuduh orang lain daripada nuduh diri kita sendiri. Benar enggak?
termasuk saya. Sudah. Kita nih kabar buruknya adalah kita semua pendosa. Semua kita, enggak ada yang terkecuali. Dan di tengah-tengah kekacauan ini ada kabar baik buat kita. Kita ini berdiri di antara batu-batu tadi sama salib. Kita ini berdiri di antara tuduhan orang dan murka Allah. Tapi ada kabar baiknya, Yesus ada bersama dengan kita. Ya enggak sekedar ngomong ya. Tapi ini terakhir buat saudara. Ekspresi paling dahsyat dari murka dan keadilan Allah terlihat di salib. Jika ada seorang yang berhak mengeluh atas ketidakadilan, orang itu adalah Yesus. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak bersalah yang pernah dihukum oleh Allah. Jika kita gemetar menghadapi murka Allah, marilah kita gemetar menghadapi salib. Kita sering lupa tentang makna salib. Coba saudara perhatikan. Orang yang paling dirugikan di muka bumi ini satu-satunya ya Yesus. Terjadi pemulihan. Ekspresi paling dahsyat dari murka Allah itu ditimpakan ke Yesus. Kalau saudara ngomong penderitaanku enggak selesai-selesai, tolong aku Bu Gembala, kenapa aku ngalami hari kok buruk terus, belum tahu murka Allah ya yang ditimpakan ke Yesus. Ekspresinya melebihi penderitaanmu. Penderitaanmu apa sih? Paling enggak makan. Pernah enggak makan 3 hari? Puasa 30 hari. Pernah enggak makan, enggak punya uang, bukan karena puasa? Pernah? Paling itu, paling diputus pacarmu, di PHK. Apalagi? Pernah tabrakan sampai bonyok semua? Nih, Ethan terakhir, jatuh, kena basket, paling itu. Apa yang paling mengerikan dari dosa? Ekspresi murka Allah itu terlihat. Jadi waktu kita mau merenungkan menuju ke Paskah, bukan cuman salibnya kamu gantung tuh di rumah atau jadi kalung. Tapi coba lihat, ekspresi paling dahsyat dari murka Allah terlihat di salib. Waktu Yesus dipermalukan, itu dimakotai duri, bukan mahkota apa kira? Mahkota duri. Jadi kalau ada orang yang berhak ngeluh, itu sebenarnya Yesus, bukan saya dan saudara. Dikit-dikit gak gereja-gerejaan, sedikit-sedikit gak pelayanan. Kena apa sedikit, petir menyambar, berhenti gak ibadah. Tapi bukan berarti kita melakukan itu karena kita takut sama murkanya Tuhan, murkanya Bapa. Mari kita merenungkan, kita harus begitu gemetar menghadapi salib bukan karena melihat murkanya Allah, murkanya Bapa. Semua sudah ditanggung sama Yesus. Murkanya Bapa ini sudah selesai. It is finished, kata Yesus. Sudah selesai. Makanya pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Finish. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita merenungkan firman ini. Menuju kepada salib Kristus, apa yang harus kita siapkan? Melayani lebih banyak? Memberi persembahan lebih banyak? Atau mengkoreksi hati kita masing-masing? Tidak melemparkan batu ke orang lain, tapi melihat diri kita bahwa semua batu yang harusnya dilempar ke kita sampai mati, itu sudah selesai, sudah ditanggung. Dan kasih-Nya melebihi dosa kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya ajak dengan hormat saudara bisa bangkit berdiri. Jika kita gemetar menghadapi murka Allah yang harusnya tertimpa sama kita, mari kita gemetar menghadapi salib. Kasih-Nya melampaui semua kesalahan kita. Gemetar karena kita kagum dan hormat sama Dia. Semua batu-batu itu harusnya dilemparkan kepada kita. Tapi syukur kepada Allah. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Wanita itu pergi dengan pemulihan di hatinya. Ada pengampunan. Pengampunan Allah mengubah hati kita, pasti mengubah hati kita.
Jadi kalau kita tahu bahwa salibnya memenuhi hati kita, betapa syukurnya kita kepada Yesus yang sudah mati di salib buat kita, menggantikan, penal substitution. Harus ada yang dikorbankan. Siapa? Bukan kita lagi, Yesus yang dikorbankan untuk supaya kita hidup dan berbuat seperti yang Tuhan mau. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Amin. Kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan. Angkat tangan kita. Kita ucap syukur bahwa kasih-Nya sempurna atas kita. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil kita pulang. Disambutnya yang lelah dan yang jahat. Amin. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari rayakan kebaikan Tuhan. Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin, amin. Allah curahkan kasih tanpa batas. Amin. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Yes, amin. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Saya minta waktu untuk saudara saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita tahu kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh mendengar nasihat, kita perlu didoakan. Tidak ada yang sendirian, bahwa memang kita tidak lebih baik dari orang lain. Mari saya undang saudara untuk saling mendoakan, karena tempat ini adalah tempat di mana kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Saya minta beberapa orang bisa saling mendoakan, bisa turun pemimpin-pemimpin di sini. Mari saya mengajak saudara untuk terbuka. Kita tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Tidak ada yang terlalu rendah, terlalu berdosa sehingga tidak satu pun yang bisa diampuni. Tapi kasih dan anugerah-Nya mengampuni kita. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus baik buat kami. Kami merayakan kasih-Mu yang sempurna Tuhan di kayu salib. Kami mempersiapkan hati kami menjelang Paskah nanti. Kami bersyukur bahwa hidup kami bukan ditentukan dari masa lalu kami, kesalahan kami, tapi ditentukan oleh kasih-Mu, penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Kalau sudah selesai saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, ngambil waktu sejenak dan berdoa. Biarlah kita di masa Prapaskah ini lebih banyak merenungkan, lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan kasih-Nya, merenungkan betapa hebat kasih-Nya atas kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal tak terbatas bagi kami yang berdosa. Naikkan syukur, syukur bagi Saya pikir nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau di sisi kanan panggung kita ada pohon kering, tanpa disengaja ini menjadi gambaran yang luar biasa yang harus kita lihat. Bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mencapai kesempurnaan Tuhan, sanggup berbuah lebat,
Karena dosa telah membuat kita impoten, membuat kita tidak bisa berbuah. Kita adalah pohon yang mati, yang seharusnya dibakar, dibuang. Karena dosa dan pelanggaran kita, pemberontakan kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Tuhan, kata Roma. Tidak ada seorang pun yang mau tahu tentang Tuhan. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merasa berjasa kepada Tuhan. No one, nobody. Kita sama seperti pohon kering. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia adalah pohon kehidupan yang sejati. Adam terakhir yang berbuah lebat. Dan dia yang berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Dan dia buktikan itu di kayu salib. Salib adalah pohon kematian yang berubah menjadi pohon kehidupan buat kita. Di salib itu Yesus menjadi kering supaya kita menjadi subur, berbuah lebat buat kita. Di salib itu kayu atau pohon terkutuk itu justru menjadi pohon kehidupan buat kita. Kita sanggup berbuah bagi Tuhan bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, tetapi karena Kristus, dan kita tinggal di dalam Kristus. Betapa hebat, betapa luar biasanya apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk berbangga diri di dalam masa-masa prapaskah ini. Tidak ada seorang pun. Dan biarlah hanya Kristus dimuliakan, hanya Kristus saja yang ditinggikan. Di Taman Eden, Adam pertama dan Hawa mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kita semua berdosa. Tetapi di pohon kehidupan, di Bukit Golgota, Yesus menawarkan dirinya. Ini tubuhku, ini darahku. Ambillah, makanlah, minumlah, dan kau akan hidup kekal selama-lamanya. Adam pertama mengambil buah dari pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Mereka binasa selama-lamanya. Tetapi ketika Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus, dia justru memberikan dirinya. Ambillah, kali ini engkau gak akan mati. Kali ini engkau akan hidup selama-lamanya bersama aku. Inilah Injil sejati. Biarlah Injil ini mengubah kita secara radikal dari dalam keluar. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan sambil memandang kepada Kristus yang telah mati buat kita. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih, setia, anugerah yang selalu baru setiap pagi, kata Tuhan. Yang memampukan engkau untuk hidup dalam pengudusannya. Yang memampukan engkau, yang memberikan kekuatan kepadamu untuk melawan kuasa dosa. Karena Kristus telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia tidak menghukum kita. Ketika engkau gagal, datanglah kepadanya, maka kasih itu melimpah, memperbarui engkau. Dan ingat, ini bukan berkat untuk kau simpan sendiri, tetapi kau untuk ceritakan kepada teman-temanmu, di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, tetangga kanan kirimu. Ceritakan ini, dan kuasa Tuhan mengalir, memenuhi engkau, menyertai engkau. Ketika engkau menyampaikan Injil ini, ada orang-orang yang mendengarnya, dan iman mereka dibangkitkan, mereka menjadi percaya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Ceritakan kepada mereka, baik atau tidak baik waktumu. Beritakan Injil ini, beritakan Injil sejati ini. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
selamat. Sampai nanti kita bertemu kembali dengan Raja kita yang kita layani di langit bumi yang baru. Berharaplah kepadanya. Pengharapan ini menghidupkan engkau, menghidupkan kotamu, menghidupkan keluargamu, menghidupkan kantormu. Pergi dan jangan takut, sebab Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan kami terima berkat pengutusan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengumuman ya. Komsel aja, Bapak Ibu Saudara yang belum berkomsel, Bapak Ibu Saudara bisa kalau ingin mengetahui informasinya, Bapak Ibu Saudara bisa tanyakan kepada teman-teman yang ada di belakang atau langsung saja tanyakan kepada saya. Saya bertempat tinggal di sini, saya ingin terlibat di dalam kelompok kecil atau rumah saya bisa dijadikan tempat untuk berkomsel, monggo silakan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap luar biasa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.